Halaman berapa kira-kira? Ada yang ingat kemarin nyampe di halaman berapa? Sampai halaman 29, Ustaz. Dua 28 kayak Ustaz. 28 ya. Bismillah ya, maaf tadi. Baik, kita kemarin halaman 28 ya. Betul teman-teman? Naam. Oke. Baik, sekarang saya izin share screen. Ya. Yuk. Sudah muncul ya? Berarti kita di sini berhenti di tamrin ya. Iqra. Nah, siapa yang bisa baca yang ini? Nomor 1. Man yastati an yaqra. Hukmal awal ada? Ya, silakan. Aina baitul mudarisi? Aina baitul mudarrisi? Enggak perkenalan dulu. Betul sekali ya. Aina baitul mudarrisi? Terus? Mungkin pertama judul sama nama-nama kelompok. Huwa ba'idun. Wa ba'idun. Betul. Ya, kemudian nomor 2 dari akhwat, coba silakan. Dari akhwat nomor 2, man yastati an yaqra. Ada dari akhwat? Silakan dari akhwat yang baca. Nomor 2. Ya, silakan. Hamda. Waktu Anda. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'anu kitabullahi. Betul sekali ya. Kemudian nomor 3 dari ikhwan. Silakan dibaca. Hai. Silakan. Silakan. Akh Faiza. Akh Faiza. Nomor 3. Belum ada suara ya, Akh Faiza. Baiklah. Ada yang dari ikhwan? Silakan Akh Irham dibaca nomor 3. Nomor 3. Ya. Al-Ka'batu Baitullahi. Sip. Al-Ka'batu Baitullahi. Betul sekali ya.
Nomor 4 dari akhwat, silakan dibaca. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulillahi. Ya, betul sekali ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallamu Rasulullahi. Alaihi wasallam ya. Alaihi wasallam Rasulullahi. Betul. Kemudian nomor 4 dari ikhwan Ramadianto. Silakan. Atau Faiza jika sudah benar mic-nya. Nomor 5. Ya, Akhrama, silakan. Faiza belum terdengar ya mic-nya. Kharajal mudarrisi min ghurfatil mudiri. Ya, kharajal mudarrisu. Ya, bukan mudarrisi, tapi mudarrisu min ghurfatil mudiri. Oh ya. Di sini kita menerjemahkan artinya juga ya. Pertama, tadi kita belum terjemahkan. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun ya. Aina ini adalah artinya di mana ya. Baitul mudarrisi berarti rumah guru ya, guru laki-laki ya. Huwa ba'idun, dia jauh ya. Huwa ini domir ya, kata ganti ke sini. Baitul mudarrisi huwa ba'idun jauh ya. Terus ini Al-Qur'anu kitabullah ya. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Kemudian Al-Ka'batu baitullah, Ka'bah adalah rumah Allah, seperti itu. Kemudian Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kharaja apa artinya? Keluar ya. Al-mudarrisu apa artinya? Guru. Ya, guru ya, guru laki-laki. Min ghurfatil mudiri. Min itu huruf apa namanya kemarin? Jar. Harfu jar ya. Kemudian jika ada setelah harfu jar, harokatnya apa setelahnya? Kasroh ya. Min ghurfatil mudiri, seperti itu. Ya, jadi ini kasroh ya. Ghurfa apa arti ghurfa? Ruang. Ya, ruangan ya. Mudir, apa arti mudir? Kepala sekolah. Atau kepala sekolah ya. Kemudian nomor 6 tadi ikhwan, sekarang akhwat lagi. Silakan dibaca akhwat. Ukhti siapa sini? Ukhti Nabila, silakan dibaca nomor 6. Hadza baitun hamid wa zalika baitun khalid. Ya, betul sekali ya. Ada baitu hamidin au hamidun au hamidan. Yang benar apa? Hamidin ya. Karena apa? Ada yang tahu? Mudhof ilaih. Ya, karena mudhof ilaih ya. Jadi gitu ya teman-teman. Kemarin banyak yang masih salah ya. Ada baitu hamidin, yang benar ya. Kemarin banyak yang salah, ada baitu hamidun ya. Kita lihat di polling tuh ya, masih yang salah itu masih sekitar 30% ya. Lumayan juga ya. Ada baitu hamidun ya. Kebanyakan teman-teman itu. Yang benar adalah ada baitu hamidin. Wadalika baitu khalidin ya. Ingat, jikalau mudhof wa mudhof ilaih ya, mudhofnya ini bait ya. Nah, mudhofnya itu tidak ada tanwin. Ya, walaupun ini tidak ada alif lam. Jadi untuk mudhof ini tidak ada tanwin, walaupun ini kan jika kita ketahui, nah jika ada ism ya, ada satu kata jika tidak ada alif lam, maka itu harus ada tanwin. Karena ini mudhof wa mudhof ilaih, jadi tidak boleh tanwin ya. Jadi cukup hada baitu hamidin. Nah, jika di sininya baru ada tanwin. Karena tidak ada alif lamnya di sini. Beda sama gini, min ghurfatil mudiri. Nah, ini karena ada alif lamnya, jadi dia
apa? Tidak ada tanwin seperti itu. Kemudian wadalika baitu Khalidin ya, sama seperti ini ya. Kemudian nomor 7, Ikhwan silakan. Akh Yayan. Ibnu Ammari Talibun wa banu Yasiri tajirun. Ya, Ibnu Ammarin Talibun wa banu Yasirin tajirun ya. Ibnu Ammarin apa artinya berarti? Anaknya si Amar, Ustaz. Ya, anaknya Amar. Talibun berarti apa? Siswa. Ya, jadi siswa. Berarti kalau kita artikan ya, anaknya Amar adalah siswa. Kemudian wabnu Yasirin ya, anak Yasir, tajirun ya, pedagang seperti itu. Baiklah, kita lanjut ya. Kemudian nomor 8 dari akhwat. Siapa? Ukhti Nadiroh, silakan. Nomor 8. Baitul al apa ini Ustaz? Ya, gimana? Baitul al apa ini Ustaz? Ini al apa? Mudaris. Al-mudarrisi. Ya, al-mudarrisi ba'idun wa baitu tajiru qaribun. Ya, Ustaz. Baitu tajiri qoribun. Seperti itu ya. Ya, Ustaz. Ya, jadi baitul mudarrisi. Nah, ini harokatnya kasroh ya, karena mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ingat di sini jikalau ada alif lam itu tidak ada tanwin. Dan jikalau tidak ada alif lam itu harus tanwin ya. Seperti tadi Ibnu Ammarin. Kan sini baitul mudarrisi. Nah, mudhof ilaih karena ada alif lam di sini berarti tidak ada tanwin. Ba'idun wa baitut tajiri qoribun, seperti itu. Diartikan berarti baitul mudarrisi rumah guru jauh ya. Kemudian wa baitut tajiri qoribun, dan rumah at-tajir apa tajir kemarin? Pedagang. Dan qoribun berarti dekat. Seperti itu. Kemudian dari ikhwan nomor 9. Siapa ini dari ikhwan? Ya, silakan. Faiza sudah bisa? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Suara. Ya, waalaikumsalam. Ya, jelas. Silakan. Ada miftahus sayyarati. Ya. Aina miftahul baiti? Ya, betul. Ini kunci mobil. Ya. Di mana kunci rumah? Ya, betul sekali ya. Ada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ya, ini kunci. Miftahun itu artinya kunci ya. As-sayyarah berarti mobil. Jadi ini kunci mobil. Aina miftahul baiti? Di mana kunci rumah? Seperti itu. Kemudian nomor 10 dari akhwat. Silakan Ukhti Nurmala. Ukhti Nurmala mana sama kita? Man anta ya waladun ana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas.
Apa yang benar? Ibnu Abbasin, Abbasun. Abbasin Ustadz. Ya, Ibnu Abbasin ya. Betul sekali. Nah, sini ada koreksian ya. Man anta ya waladu. Jika kita kemarin udah bahas ya pertemuan pekan lalu atau sebelum pekan lalu ya, kayaknya pekan lalu. Jika ada ini ya. Bentar, saya gambar dulu ya. Saya tandain. Ini ya. Ya. Ini. Oh, jadi gini dia. Ini namanya ya nida. Maksudnya harfun nida ya. Jadi jikalau kita bertemu ya ini bukan tanwin ya. Jadi cukup man anta ya waladu. Ya waladu cukup gitu ya, tidak ada tanwin. Ana Ibnu Abbasin ya seperti itu. Ingat-ingat ya, nanti kita masukin ke polling ya, biar bisa buat ngerja. Man anta ya waladu, ana Ibnu Abbasin. Ya. Siapa kamu wahai? Jadi kalau kita artikan ya ini artinya wahai ya. Wahai anak kecil ya. Waladu tuh anak kecil ya. Ana Ibnu Abbasin, saya Ibnu Abbas ya. Siapa itu Ibnu Abbas? Anak dari Abbas. Anak dari ya Abbas itu siapa? Paman Rasulullah ya. Ibnu Abbas paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya agar Allahumma faqihu fiddin, ya Allah berikanlah kefaqihan ya, kefaqihan maksudnya tafakuh fiddin ya, pintar di dalam agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah ta'wil lah, tafsir-tafsir. Masya Allah, Ibnu Abbas ini salah satu walaupun umurnya kecil tapi dia jikalau berkumpul bersama Umar, bersama Abu Bakar ya, jikalau musyawarah bersama para kubara sahabat ya. Jadi bersama pembesar sahabat seperti itu. Inilah fadilah Ibnu Abbas ya, anak dari paman Rasulullah SAW. Kemudian nomor 11. Silakan Ikhwan Akhriki, coba silakan. Nomor 11. Wabnu man huwa ibnu Khalidin. Ya. Wabnu man huwa ibnu Khalidin. Betul sekali ya. Kan tidak ada alif lam, jadi harus ada tanwin Khalidin. Dan anak siapa? Dia, huwa itu artinya dia, anak Khalid. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 12 dari akhwat. Silakan akhwat Ukhti Rahil Hanum. Ukhti Rahil Hanum, mana bersama kita? Aina masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwa fi Madinatu Munawwaroh. Wa fil madi itu ada harfu jar. Wa fil Madinati. Ya, terus al munawwarati ya. Al Munawwar. Berarti seperti ini ya. Aina. Nah, di sini aina Masjidu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallama huwa fil Madinatil Munawwarati. Nah, pertama diperhatikan ini Masjidu Rasulullahi. Masjidu Rasulullahi ya. Sallallahu Alaihi Wasallama huwa fil Madinati al Munawwarati. Masjidu Rasulillah ya, afwan, Masjidu Rasulillah. Nah, di sini tidak ada tanwin ya. Karena setelahnya langsung ada lafzuz dalalah ya, ada alif lam di sini. Nah,
Karena di sini ada alif lam, jadi kalau tanwin itu bertemu alif lam tidak bisa ya, kecuali kita membuat kalimat nun ya, kalimat nun. Tapi ini agak kurang kepake gitu misalnya untuk di kalimat ini ya. Jadi cukup ini kalimatnya kasroh aja. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama huwa fil madinati. Nah, fil madinati ini ada harfu jar, berarti setelahnya kasroh. Fil madinatil munawwarati, seperti itu. Bisa dipahami ya? Afwan Ustadz mau bertanya. Iya, silakan. Itu kan yang eh, Aina Masjidu Rasulillahi, yang lafzul jalalahnya itu ngikut yang rasulnya itu jadi kasroh gitu kah atau gimana? Kan yang mudhof ilaihnya itu yang mananya Ustadz? Kan kalau misalnya yang biasanya gitu maksudnya masjidu Ya. rasuli gitu ya. Misalnya Masjidu Rasulin gitu kan, misalnya seandainya tidak ada lafzul jalalahnya gitu. Nah, ini kan ada lafzul jalalah juga. Nah, itu kan harokatnya kasroh, itu mengikut dari Rasul itu atau gimana Ustaz? Kan ini Masjidu Ya, Rasulillahi gitu kan. ya. Berarti dia ikut ke ini ya. Ikut ke Rasulillah ya, Rasulillah. Jadi dia ikut ke mudhof ilai yang Rasulillahnya situ. Ya. Atau ini walau alam ini agak susah ya. Jadi bisa jadi ini dimasuk ke aina masjidu ya. Bisa masuk aina masjidu Rasulullahi bisa. Jadi bisa ini ke bab ke ini ya, naat wa man'ut ya. Masjidu Rasul. Masjidu Rasulullahi bisa juga. Berarti yang benar seperti ini ya. Yang lebih tepat ada revisi naat dan man'ut ya. Naat wa man'ut itu maksudnya sifat dan mausuf ya. Berarti mausuf ini adalah masjid. Mausuf ini yang disifati. Ya, misalnya al-baitu al-jamilu. Nah, al-bait itu mausuf. Terus al-jamilu itu sifatnya ya. Maksudnya al-bait ini yang disifati. Terus sifat bait itu apa? Al-jamil. Al-jamil itu berarti indah seperti itu. Nah, ini agak panjang ya, jadi saya bahas aja nggak apa-apa buat cuman buat additional aja buat tambahan wawasan kalian ya, wawasan antum. Nah, namanya na'at wa man'ut itu mengikutkan kalimat sebelumnya ya, man'utnya. Man'ut itu na'at itu sifatnya ya, sifat seperti al-baitu al-jamilu. Al-jamilu ini ya sifatnya. Sifatnya namanya na'at. Man'utnya itu mausufnya. Mausuf itu yang disifati. Namanya man'ut seperti itu. Dia mengikuti naat ini, sifatnya itu mengikuti man'ut, kalimatnya, harokatnya, maksud harokatnya. Misalnya kasroh, misalnya domah, fathah. Terus misalnya tidak ada alif lam atau ma'rifah, atau tidak nakiroh seperti itu ya. Berarti di sini yang pas naat wa man'ut ya sifat. Berarti di sini sifatnya aina masjidu Rasulullahi ya, Rasulullahi. Jadi di sini masjid, maksudnya masjid ini disifati masjid Rasul gitu ya. Nah, baru nanti jadi Rasul ini mempunyai Rasulullah ini kita sifati, kita i'rabkan jadi satu masuk ke naat ya, naat atau sifat. Jadi masjidnya ini man'ut atau yang disifati, terus sifatnya ini Rasulullahi.
Terus ada i'rab lagi di Rasulullahnya. Rasulnya itu mudhof dan Allahnya itu mudhof ilaih. Nah, jadi bercabang tuh dia. Seperti itu. Aduh, cukup pusing ya. Gimana? Jelas? Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Nah, teman-teman yang belum tahu i'rab, jadi i'rab itu adalah istilah ya. Istilah di nahwu ya, di pelajaran nahwu. Nahwu itu adalah pelajaran grammarnya bahasa Arab. Nah, jadi nahwu ini ibaratnya kalau di tajwid itu ada hukumnya. Misalnya nun mati bertemu dengan hamzah, apa hukumnya? Misalnya kan izalah halqi. Nah, di sini juga ada misalnya seperti ini. Rasulullahi. Nah, Rasul itu apa i'rabnya? I'rabnya mudhof. Terus Allahi mudhof ilaihi seperti itu. Jadi setiap kalimat itu ini ada i'rabnya ya. Kalau kita mau bahas satu persatu seperti itu. Itulah di nahwu. Tapi i'rab ini penting ya, sangat penting. Tapi untuk kita yang masih dasar, jangan terlalu mendalami ke i'rab ya. Kita memperdalami ke kosakata dulu ya. Kosakata terlebih dahulu agar kita bisa mempunyai bekal kosakata yang banyak. Kemudian kita bisa ngomong. Nanti ketika udah bisa ngomong, udah punya kosakata yang banyak, baru kita mulai belajar nahwu, belajar i'rab seperti itu. Ya, kita sekarang belajar ngeharokatin dulu ya, sesuai dengan yang kita pelajarin sekarang ya. Baiklah. Lanjut. Sekarang ikhwan ya, tadi akhwat nomor 13. Sekarang nomor 13. Tadi ikhwan apa akhwat nomor 12? Tadi akhwat ya, sekarang ikhwan berarti. Ya, sekarang ikhwan ya. Siapa ikhwan? Ikhwan silakan dari ulang lagi Irham. Ya. Nah, oke. Bintu Hamidun fil madrasati wa bintu Muhammadun fil jama'ati. Ya, fil jami'ati bukan jamaah ya. Oh ya, fil jami'ati. Iya. Fil jami'ati ya. Perhatikan bintu Hamidin berarti anak perempuan Hamid fil madrasah ya, di madrasah apa artinya? Kelas, sekolah ya, fil madrasah. Ya, kemudian wa bintu Muhammadin fil jami'ah. Apa arti al jami'ah? Universitas ya. Universitas. Kampus. Universitas. Nah, ini fil jami'ati atau fil jami'atu atau fil jami'ata. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Nah, fil jami'ati. Nah, jadi kalau kita dasar, kita cukup kita tahu ini kapan kita kasroh, kapan kita domah, cukup kita memungkinkan itu dulu ya. Jika ada harfu jar terus bertemu dengan isem setelahnya ini jadi kasroh seperti itu ya. Cukup kita di dasar memungkinkan itu dulu ya. Kemudian nomor 14 akhwat. Habis ukhti siapa tadi? Hanum ya. Ukhti Sela. Silakan. Ukhti Sela. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ya, betul. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun ya. Ismul mudarris berarti nama guru ya, nama guru laki-laki. Kalau al mudarrisu itu guru laki-laki, kalau guru perempuan apa? Mudarrisati. Mudarrisatu. Satu. Butuh guru perempuan. Atau kita sebut yang gampang aja guru laki-laki,
ustadun. Kalau guru perempuan ustadatun seperti itu. Berarti ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Al muhandis kemarin apa arti muhandis? Arsitek. Ya, arsitek ya. Khalidun. Kemudian nomor 15, Ikhwan. Silakan Ikhwan. Siapa? Ya, silakan Akhyayan. Amma talibul ghaniyu. Apa? Kurang tepat? Amma talibul ghaniyu. Ya, kurang tepat ya, bukan amma. Itu amma itu di surat An-Naba. Ya, itu beda ya sama ini. Di sini namanya ammu. Ammu artinya paman ya. Amut tolibi goniyun ya. Amun ya. Jadi kalau tidak ada mudhof dan mudhof ilaih ya, namanya amun ya, ada tanwinnya. Amun. Amun itu artinya paman ya. Amut tolibi goniyun ya, berarti paman siswa kaya ya. Berarti paman siswa ini orang kaya seperti itu. Ingat ya, ini kita punya kosakata baru ya, paman, ammu, amun ya. Kemudian selanjutnya nomor 16. Ikhwan, akhwat. Siapa tadi akhwat? Baru Ukhti Siti. Ukhti Siti silakan dicoba. Mana? Hal anti mana? Apakah dengan kita Ukhti Siti? Ya. Adzunnu fiha mushkilah ya. Saya sangka ada masalah ya dengan Ukhti Siti. Baiklah, kita lanjut. Ukhti Syahirah. Silakan nomor 16. Ukhti Syahirah. Baiklah. Lanjut lagi. Ukhti Widi. Bisa dicoba Ukhti Widi? Ya, masih baru ya Ukhti Widi ya. Baiklah, lanjut lagi. Ukhti Wirna. Silakan Ukhti Wirna. Babul masjidi maftuhun wa babul mudarisatu mukhliqi Mughlaqun. Mughlaqun. Ya. Sebelumnya jelaskan ini ya, apa share screen-nya? Jelas ya? Jelas. Yang benar seperti ini ya. Tadi di sini ada kurang tepat ya. Kurang jelas Ustaz. Afwan. Share screen-nya kurang jelas. Mungkin bisa diperbesar, ditekan gambarnya. Oke, sudah ya. Sudah saya zoom ya. Jelas ya sekarang ya? Alhamdulillah jelas. Insya Allah jelas ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada apa? Ada sesuatu yang kurang tepat, silakan aja ya dikonsultasikan. Ya, babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Nah, di sini ada biasa teman-teman ada yang ini nih apa terlibat. Jadi ini bisa jadi mudarrisatu ya. Bisa jadi madrasatu ya. Jadi yang benar adalah ini adalah madrasah ya. Karena di ininya kalimat sebelumnya juga bab itu pintu ya. Jadi yang tepat berarti babul madrasati, pintu sekolah mughlaqun ya. Sini al mudarrisu ya, ismul mudarrisi nama
Kalau nama nggak mungkin. Kalau nama berarti lebih condong ke orang seperti itu ya. Jadi silakan dicatat ya gitu. Terus lanjut nomor 17. Ya silakan, Ricky. Mau tanya Ustaz. Oh ya, ya silakan. Bisa bertanya. Itu yang babul masjidi nggak maftuhin ya Ustaz. Itu bukan naat dan man'ut ya. Maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Nah, di sini nggak bisa ngikut mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih sudah ada sambungannya ya. Kecuali di sini ada alif lam lagi. Babul masjidi al maftuh. Nah, nanti baru masuknya dia ke mausuf. Ke naat lagi. Kita ke kaidah naat lagi, naat dan man'ut lagi. Tapi jikalau di sini ini jadi i'rabnya ya, hukumnya itu i'rabnya ya. Kita bilangnya i'rab ya, bukan hukum. I'rabnya itu khobar. Jadi ini babul masjidi, pertama i'rabnya babu. Babu adalah i'rabnya mudhof. Terus al masjidi mudhof ilaih. Dan satu kalimat babul masjidi itu kita i'rab mubtada. Jadi dua kalimat ini kita jadikan satu ya, satu i'rab namanya mubtada. Nah, ini maftuhun ini khobar. Ayo bisa dipahamin? Ya, khobarnya ini kabarnya ya, keadaannya. Babul masjidi maftuhun. Jadi bukan maftuhi. Nggak bisa ngikut kalimat sebelumnya seperti itu. Paham ya? Dikit-dikit. Insyaallah. Iya paham. Insyaallah. Yang menyebabkan dia menjadi naat apa ya Ustaz ya? Mungkin ada kata tanyanya gitu ya. Kalau misalnya masalah naat dan man'ut, itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya, ntar dulu ya, nih saya tulis ya. Ciri-cirinya, dia itu sama harokatnya dengan kalimat sebelumnya. Misalnya, al-baitu, sini. Al-baitu, ya. Al-baitu. Al-baitu. Ya, saya ini harokat 2 ya. Al-baitu al-jamilu. Sini ya. Nah, nih. Terus ada kalimat juga selain itu al-baitu al-jamilu, ada juga kitabun jadidun. Kitabun jadidun. Masya Allah, kita bahas naton man'ut ya. Tidak apa-apa. Ini hanya bab sebagai wawasan saja. Kitabun jadidun. Jadidun. Jelas ya tulisannya, bisa kebaca ya? Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Nah, ini kitabun jadidun. Pertama, al-baitu al-jamilu. Kedua, kitabun jadidun. Nah, sebelumnya kita membahas mubtada dan khobar nih, satu lagi. Misalnya al-kitabu, jangan al-kitabu ya, al-qalamu. 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 Ini ko ya, ada titik 2-nya. Al-qalamu kabirun.
Kabirun ya. Sini ada ini ya. Domaten. Jadi ada teman yang masuk. Baiklah. Seperti itu. Pertama, kita bahas mubtada dan khobar dulu. Jadi mubtada dan khobar itu, kemarin juga teman-teman banyak yang salah. Jadi kalau mubtada dan khobar itu harus ya, kalimat mubtadanya ini jikalau isem ya, isem bukan isem ya, isem di sini maksudnya nama benda ya. Bukan isem kan bisa nama benda, bisa nama orang. Kalau nama orang kayak Muhammadun itu cukup ya, tidak pakai alif lam. Nah, misal isem seperti al-qalamu, nama benda ya, itu harus ada alif lam untuk dia menjadi mubtada ya. Itu yang paling dasar ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keduanya itu harus diselingin ya, harus diselisihi. Tidak boleh yang keduanya itu alif lam lagi. Kalau misal yang kedua alif lam lagi, jadinya dia naat atau sifatnya. Apa perbedaan dengan sifat dengan khobar ya? Jikalau kita lihat sifat itu, misalnya kita artikan kalau bahasa Indonesianya yang ya, al-qalamu al-kabiru berarti pulpen yang besar ya. Misalnya al-qalamu kabirun, pulpen itu besar ya, seperti itu. Jadi misalnya kita bahasa Indonesianya seperti itu. Sifat ini bisa kita kasih kalimat imbuhan ya, imbuhan yang seperti itu, kalimat tambahan yang. Al-qalamu al-kabiru berarti pulpen yang besar. Kalau al-qalamu kabirun, pulpen itu besar. Ya, kalau sifat ini menempel ya, ibaratnya menempel dengan kolam, jadi satu gitu. Tapi kalau misalnya khobar ini, itu keadaannya ya, kabarnya. Seperti itu kan khobar dari kata khobaro atau kabar seperti itu. Nah, kemudian kita bahas naat dan man'ut. Nah, ini al-baitu ini namanya man'ut. Man'ut atau mausuf. Jika di bahasa Indonesia adalah yang disifati. Ya. Terus al-jamilu ini sifatnya. Berarti al-baitu al-jamilu. Rumah yang indah, yang bagus ya. Seperti itu. Nah, untuk naat dan man'ut ini harus sama. Misalnya mausufnya ya, mausuf atau man'utnya itu ada alif lam, di sini harus ada alif lam di sifatnya. Man'utnya itu doma, di sini harus doma, nggak boleh menyelisihi di harokat, nggak boleh menyelisihi di kalimat. Jikalau ada alif lam, ada alif lam. Jikalau tidak ada alif lam, maka tidak ada alif lam, seperti itu. Dan begitu juga ini ya, kitabun jadi dun. Ini tidak ada alif lam, ini maka tidak ada alif lam. Ini ada tanwin, ini juga tanwin ya. Seperti itu. Simpelnya seperti itu ya. Bisa dipahami? Iya bisa. Ya, jadi ingat teman-teman, kemarin untuk mubtada dan khobar itu harus kalimat awalnya ya, jika nama benda ya, al-qalamu, as-sayyaratu, itu harus ada alif lam, bukan tulis sayyarotun, kabirotun, bukan. Nanti i'rabnya bukan mubtada dan khobar dia. Ya. Kemudian jadi mubtada itu harus berbentuk ma'rifah ya Ustaz ya? Iya, mubtada itu ma'rifah. Untuk biar jadi ketemu khobar ya. Nah, ingat ya kalau ma'rifah sebenarnya ada ini juga, ada apa? Ada cabang-cabangnya juga, bukan alif lam saja ya. Tapi yang untuk kalian dasar aja, jika nama-nama benda ya, kita fokusin ke nama-nama benda, itu harus ada alif lamnya agar bisa ma'rifah seperti itu. Ya. Berarti afwan Ustaz. Halo? Ustaz. Afwan Ustaz mau tanya. Ya. Berarti kalau misalnya kalau yang tadi kan mubtada itu harus alif lam gitu ya. Kalau yang mubtada kemudian khobar. Tapi kalau misalnya yang mudhof ini kemarin itu berarti dia nggak boleh alif lam ya mudhofnya itu.
apa iya nggak? Apa Iya, enggak? seperti Iya. iya betul seperti ini. Oh, Amu tolibi. Ini amu ini mudhof. At-tolibi ini mudhof ilaih. Mudhof itu tidak boleh alif lam. oh, naam. Nah, ini ada tambahan wawasan aja ya. Boleh, boleh. Tapi kalimat ini kita jadikan satu itu i'rabnya mubtada ya. Naam, naam. Amu tolibi. Kan ini mudhof dan mudhof ilaih. Tapi ini kita jadikan satu. Jadi mubtada. Karena ini ma'rifah. Jadi kenapa ini bisa jadi ma'rifah Ustadz? Karena di sini ada mudhof dan mudhof ilaih. Dan jadi mudhof dan mudhof ilaih ini salah satu sebab ya. Salah satu sebab untuk menjadikan kalimat tersebut ma'rifah. Jadi sudah diketahui amut tolibi berarti paman siswa. Jadi udah ketahui paman siswa seperti ini orangnya. Bentuknya seperti ini, fisiknya seperti ini ya. Itu namanya ma'rifah dari golongan mudhof dan mudhof ilaih. Kalau ini ma'rifah dari golongan alif lam. Ada lagi ma'rifah dari golongan nama seperti Muhammadun. Muhammadun itu udah ma'rifah. Kita udah tahu misalnya disebutkan Muhammad. Nah, nanti orangnya seperti ini ya. Fisiknya seperti ini. Nanti ada babnya sendiri itu di nahwu ya. Nah, jadi ini jika kita jadiin satu ini namanya mubtada dan goniyun ini namanya khobar seperti itu. Dah, masya Allah kita ngambil, masya Allah ngambil yang malam ini ngambil banyak ya, banyak faidah ya. Kemudian kita tadi nyampe ini ya nomor 16, sekarang nomor 17 akhwat ya. Silakan akhwat dari pertama lagi setelah ya Ibu Wirna, setelah Ibu Wirna udah tadi Ummu Wirna ya. Sekarang berarti Ummu Asrof, silakan lanjut. Khalu hamidin fakirun. Khalu hamidin fakirun ya. Nah, di sini ada khol. Nah, jadi masya Allah nih jikalau kita di bahasa Arab ya, cukup paman bibi. Paman bibi itu dari entah itu dari saudara ya, saudara apa bapak kita atau saudara mama kita itu kita sebutnya paman bibi. Ya. Tapi beda jikalau kholun ya. Kholun ini artinya adalah paman dari saudara ibu kita. Kalau paman dari saudara ayah kita namanya amun. Jadi ada perbedaan ya. Ini juga Ana baru tahu ketika Ana di sana ya di universitas. Jadi kholun ini adalah saudara atau paman dari ibu kita ya. Entah itu adiknya ibu kita atau kakaknya ibu kita, abang ibu kita ya. Itu namanya kholun ya, paman dari ibu kita. Kalau paman dari ayah kita, entah itu kakaknya ayah, adiknya ayah, itu namanya amun. Ya, ini kalimat kosakata baru ya, tolong catat ya. Nanti saya bikin polling lagi ya. Khalu hamidin fakirun, berarti pamannya Hamid fakirun, fakir ya, kurang mampu gitu. Kemudian terakhir dari Ikhwan, silakan nomor 18 dari Ikhwan. Ya, silakan. Akhi Faiza. Sayyaratu Abbasin fisyari. Ya, sayyaratu Abbasin fisyari'i. Fisyari. Mobilnya Abbas di jalan. Mobilnya Abbas di jalan ya. Terus sekali. Barakallahu fikum. Nah, kita habisin ini ya, 2 nomor lagi. Kemudian akhwat ya. Silakan jawab Ukhti Hamda.
Nomor 19. Ukhti Hamda. Nah, Ustaz. Ya, silakan nomor 19. 19. Ibnu man anta? Ya. Ana Kemudian? ibnu al-mudarrisu. Ya, betul sekali. Masya Allah. Betul sekali ya. Mumtazah. Ya, Ibnu man anta? Ya, anak siapa kamu? Ana, saya anak guru ya. Saya anak ustadz. Gitu. Afan Ustaz, Kemudian? Ana Hamda atas nama Siti Nurwati ya. Oh, iya ya, Masya Allah. Ya, berarti Ummu Haidar ya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Kemudian lanjut. Nomor 20. Silakan Akhriki. Nomor 20 terakhir. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ya, ainal kalbu, di mana anjing. Kemudian huwa. Huwa itu balik ke mana? Kata ganti ke mana? Ke kalimat apa? Kalbun. Al-kalbu. Ya, al-kalbu ya. Ke anjing itu, anjing tersebut ya. Huwa tahta sayyarati. Nah, tahta ini apa namanya? Kemarin kita sudah sebutkan. Dorok. Ya, Zorf makan. Zorf makan ya. Tahta sayyarati, di bawah apa? Di bawah mobil ya. Mobil. Nah, ini zorf ini kita i'rabkan juga mudhof dan mudhof ilaih lagi ya. Berarti pertama zorful makan, kita sebutkan i'rabnya pertama zorful makan, dan kita tambahin lagi setelah zorful makan belum habis i'rabnya. Dan dia ini mudhof ya, mudhof. Terus as-sayyarati mudhof ilaih, seperti itu. Jadi kalau ada zorful makan itu berarti ada dua i'rab ya. Yang pertama zorf, kita sebutkan zorf, yang kedua mudhof ya, seperti itu. Kemudian as-sayyarah itu mudhof ilaih. Baiklah. Teman-teman sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak Ustaz, cukup. Alhamdulillah. Baiklah. Kita akhiri ya pertemuan pada malam hari ini ya. Nanti insya Allah teman-teman yang usahakan yang ingin mempelajari lebih dalam lagi atau yang ketinggalan silakan ditanyakan ya. Saya insya Allah open time buat antum semua ya. Insya Allah jika ada pertanyaan silakan. Dan juga ini sudah familiar sekali ya, Durusul Lughoh ya, namanya kitabnya Durusul Lughoh. Itu ada terjemahnya ya, terjemah kosakatanya di Play Store, bisa silakan dicari ya, dikejar, apalagi kita masih baru ya. Jadi untuk mengejar masih belum terlalu jauh ya, baru halaman 30. Ya insya Allah dikejar gitu, dicari waktunya yang kosong kapan untuk mencari semua kosakatanya. Ya, habis itu insya Allah lama-kelamaan kita sudah bisa menyamakan lagi agar bisa jalan bareng lagi ya gitu. Nah, kemudian jikalau teman-teman yang mempunyai uang lebih, silakan dibeli kitabnya ya. Insya Allah nggak nyampe 100.000 ya kitabnya. Itu sudah 4 jilid ya. Sudah sampai, ini kan baru jilid pertama. Nanti jika punya uang lebih silakan dibeli. Insya Allah nggak nyampe 100.000 dapat 4 jilid, itu lebih efektif belajarnya ya. Bisa kalian seperti tadi ya, anak coret-coret itu kalian bisa coret-coret sendiri di buku kalian seperti itu. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teman-teman, barakallahu fikum. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah teman tersedia ya. Jazakallah.